Dan Lucky Permana ini, garis ini, gerakan reformis Islam ini, itu ternyata memang adalah kelompok orang yang pro dengan khilafah. Lucky Permana ini adalah anak dari Cep Hernawan. Selamat malam semuanya. Hari ini saya agak kaget dengan pernyataan atau respon dari Kapolres Cianjur dan Bupati Cianjur terkait insiden pencopotan label nama gereja di tenda relawan. Karena menurut Kapolres Cianjur, memang beliau mengkonfirmasi bahwa ada pencopotan di 4 titik dan semua itu dianggap bukan aksi intoleran. Bukan aksi intoleran katanya. Jadi maksudnya ini mungkin toleran sekali gitu ya. Saking tolerannya dicopot-copotin. Toleran sekali gitu ya. Dan menurut Kapolres Cianjur, tenda itu masih digunakan katanya. Jadi yang dicopot itu cuma labelnya aja. Tendanya masih dipakai. Ini semua dilakukan ya agar netral dan semua bergerak atas dasar kemanusiaan dan tidak menonjolkan kelompok tertentu. Kaget saya gitu. Kok bisa ya? Ini pernyataan Kapolres loh. Bukan netizen, bukan warga biasa yang gak terlalu paham soal intoleran gitu. Karena sepengalaman saya punya teman yang Kapolres gitu ya. Sepengalaman saya, orang yang sudah di level Kapolres, mestinya dia paham betul terkait makna intoleran, radikal, dan sejenisnya gitu. Karena kalau aksi-aksi yang seperti ini dianggap bukan intoleran, nah terus apa gitu? Sementara makna intoleran sendiri adalah tidak mau menghargai, tidak mau mengakui orang yang berbeda dengan dirinya. Nah, pencopotan yang seperti ini yang dilakukan oleh beberapa orang itu jelas bukan sebuah penghargaan, bukan sebuah penghormatan gitu. Ya coba bayangkan misalkan ada tenda Polri misalkan gitu ya, terus kemudian ada logo Polrinya. Terus ada orang dicopot tuh logo Polrinya gitu. Apa kemudian itu dianggap bukan penghinaan, dianggap biasa aja, supaya netral semuanya? Saya nggak berpikir hal yang sama gitu. Saya nggak setuju dengan pernyataan itu gitu, karena orang yang sudah di level Kapolres, yang sudah AKBP, gitu ya, mestinya dia paham betul bahwa di banyak kejadian, di situasi bencana gitu ya, memang lumrah terjadi relawan-relawan itu turun ke lapangan dan kemudian membawa benderanya masing-masing. Ya entah itu atas nama yayasan, kelompok relawan, perusahaan, organisasi masyarakat gitu ya. Sekolah, Pemprov, Pemkot, presiden gitu ya. Kan juga presiden kalau ngasih bantuan juga ada logonya itu. Istana Kepresidenan misalnya gitu ya. Jadi kalau kemudian ini dianggap pencopotan ini dianggap supaya netral, supaya semuanya bergerak atas dasar kemanusiaan dan tidak menonjolkan kelompok tertentu. Pertanyaan saya, apakah semua perusahaan, ormas, kelompok yayasan yang turun ke Cianjur juga akan dicopotin semua tuh logo-logonya? Yang dari PBNU, Muhammadiyah, copotin semua gitu. Yang relawan capres, yang ormas gitu ya, perusahaan gitu kan, ada dari Pertamina, dari Semen Indonesia sudah muncul, Jarum, kan ada tuh. Apa semuanya juga harus copot-copot semua gitu? Atas dasar apa? Supaya ini semua atas dasar kemanusiaan, bukan menonjolkan kelompok tertentu. Ribet banget ternyata Cianjur ini gitu. Karena di daerah lain ketika terjadi bencana, seingat saya nggak ada kejadian yang kayak gini. Ada 1-2 tapi ya nggak sampai Kapolresnya kemudian mengklaim bahwa ini semua dilakukan untuk supaya netral, supaya tidak ada yang menonjolkan kelompok tertentu. Gak pernah saya dengar, ini pertama kali saya dengar gitu. Ada Kapolres yang mengklaim hal seperti itu. Ini salah Kapolresnya atau salah Kapolrinya yang menunjuk Kapolres yang seperti itu? Karena aneh bener gitu. Kelompok relawan, organisasi masyarakat, perusahaan yang memang sudah biasa datang ke wilayah bencana dan memberikan bantuan gitu ya. Semuanya tuh bawa bendera, semuanya tuh bawa nama gitu. Dan kalau ini kemudian dianggap tidak sesuai gitu ya, yang dianggap menonjolkan kelompok tertentu gitu ya. Pertanyaan saya, gimana dengan kelompok orang yang masih mengatasnamakan FPI dan mereka
menyalurkan bantuan di wilayah-wilayah bencana atau ngambil-ngambil donasi di jalanan. Gimana? Coba tanya Kapolres Cianjur itu dibolehkan atau enggak? Ya karena setahu saya ada juga kelompok FPI yang menyalurkan bantuan di Cianjur, ya meskipun cuma lebih banyak foto-fotonya, logistiknya dikit gitu ya. Ya karena mereka masih minta donasi di lampu-lampu merah, nggak kayak kelompok yang lain, yayasan atau kelompok aksi kasih yang lain gitu kan. Itu kira-kira dibenarkan nggak ya orang FPI yang pakai baju FPI terus ngasih bantuan di wilayah bencana? Atau apakah mungkin kelompok gereja ini disuruh ganti aja pakai logo FPI gitu, biar nggak diusilin sama orang-orang Cianjur? Ya sekalian aja gitu kan, tendanya kasih logo FPI atau MUI biar halal. Aneh gitu. Karena situasi yang seperti ini di Indonesia itu kan ya terjadi banyak bencana dalam tahun-tahun sebelumnya sudah pernah terjadi gitu ya. Kita nggak pernah ngelihat ada masalah yang seperti ini dan kemudian muncul dengan pembelaan yang kayak gini gitu. Nggak pernah gitu. Dan di luar Kapolresnya ternyata bupatinya juga sama, satu narasi gitu. Bupatinya juga mengatakan bahwa ini dilakukan untuk tidak menonjolkan kelompok tertentu agar semuanya fokus bergerak untuk kemanusiaan. Dan Bupati Cianjur ini juga menambahkan, dia dalam insiden ini tidak berpihak kedua-duanya gitu ya. Dia malah menyalahkan dua-duanya. Jadi yang mencopot label nama gereja di tenda relawan itu tidak boleh dilakukan, itu adalah sebuah kesalahan katanya gitu ya. Tapi dengan datang bawa tenda dan ada nama gerejanya, itu juga sebenarnya nggak dibenarkan katanya. Jadi kelompok relawan yang sudah turun ke lapangan, sudah turun ke wilayah bencana gitu ya, hanya gara-gara tendanya itu ada namanya, itu juga disalahkan jadinya gitu. Saya terus terang ngeri gitu ngelihat wilayah yang kayak gini tuh, ngeri sekali. Bupati sama Kapolresnya sejalan. Kok bisa gitu ya? Kok bisa ada pejabat-pejabat kayak gini gitu ya? Karena seingat saya gitu ya, nggak ada larangan, dan selama ini selama bertahun-tahun kita nggak ada masalah di wilayah-wilayah lain, nggak ada masalah dengan kayak gini gitu. Kalau bupati itu berniat untuk meredam suasana supaya tidak terjadi kemarahan masyarakat misalkan gitu ya, mungkin juga takut sama ormas yang mencopot label-label itu gitu ya, mungkin karena bupatinya dulu didukung sama ormas tersebut gitu, atau ormasnya itu lebih besar kewenangannya daripada bupati dan Kapolresnya di Cianjur, yang mana tahu gitu ya, sehingga mereka ini kayak ketakutan gitu, sehingga tidak bisa menyalahkan ormas atau kelompok orang yang mencopot label nama gereja di tenda relawan itu gitu. Ya mungkin maksudnya ketakutan gitu ya, tapi kalau dia bilang bahwa itu juga salah gitu ya, kelompok gereja ini juga salah karena datang ke sana dan bawa nama-nama gereja, ya terus yang bener tuh gimana gitu? Mereka nggak usah datang sekalian gitu ya. Gak usah bantu-bantu Cianjur lah gitu, bantu tempat yang lain aja gitu, wilayah yang lain nggak apa-apa kecuali Cianjur. Apakah gitu gitu? Jadi ngeri sekali gitu atas sebuah kejadian yang sebenarnya itu biasa lumrah terjadi di mana-mana, tapi ketika masuk ke Cianjur jadi salah gitu. Dan dalam logika saya gitu ya, selain seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa nama relawan itu penting untuk bagian dari pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat, bahwa mereka itu datang atas dasar kelompok atau komunitas karena memang itu uang bersama gitu ya, bagian dari pertanggungjawaban. Tapi di sisi lain juga saya lihat kenapa kelompok ormas atau yayasan atau perusahaan itu penting untuk membuat nama atau memberi logo di tenda-tenda mereka atau bawa bendera di tempat-tempat posko mereka. Ya supaya minimal orang-orang tuh tahu gitu. Atau misalkan naudzubillah, misalkan terjadi masalah atau sembakonya bermasalah atau expired dan sebagainya, mereka tuh tahu kemana mereka minta klarifikasi atau pertanggungjawaban gitu. Nah kalau kayak gini, kalau semuanya kemudian dibersihkan semua, nggak ada logo-logo sama sekali, nggak ada ormas-ormas, nama ormas tertentu, semuanya netral gitu kan. Kalau misalkan terjadi masalah, siapa yang tanggung jawab? Kan susah kita ngelacaknya gitu.
Dan lagian apa sih masalahnya? Ada nama gereja tuh kok kalian takut sekali? Apa masalahnya gitu? Lemah sekali iman kalian, karena sebagian orang kadrun-kadrunista kemudian bilang bahwa dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 katanya disebutkan bahwa di wilayah bencana tidak boleh ada penyebaran agama tertentu. Masa iya dengan nama gereja ini dianggap penyebaran agama sih? Terlalu mudah kayaknya gitu ya. Enak sekali jadi orang Kristen. Tinggal kasih nama itu sudah menjadi syiar. Sementara orang Islam untuk berdakwah, wah harus berbusa-busa, harus bikin ceramah-ceramah di mana-mana. Sementara orang Kristen cuma kasih logo aja, udah dianggap apa? Penyebaran agama. Lucu ini. Orang Kristen di Indonesia tiap hari dikasih azan 5 kali sehari. Biasa aja mereka gitu. Gak menganggap bahwa itu adalah bagian dari penyebaran agama tertentu. Enggak gitu. Biasa aja mereka terima-terima aja. Tapi ketika tenda mereka ada namanya, wah ini dianggap penyebaran agama. Aneh gitu. Tapi semalam gitu, akhirnya saya tahu bahwa ternyata orang-orang yang mencopot label itu ternyata adalah orang-orang dari Ormas Garis. Garis ini singkatan dari Gerakan Reformis Islam. Ketuanya itu Lucky Permana. Nah, dalam video yang beredar di sosial media, Lucky Permana itu yang pegang kamera, yang memvideokan gitu ya. Yang kelihatan dari kamera sebelahnya. Dan ya mungkin kayak gitu memang gitu. Yang namanya ketua kan memantau saja, yang disuruh nyopot-nyopot ya anak buah gitu kan. Dan Lucky Permana ini, Garis ini, Gerakan Reformis Islam ini, itu ternyata memang adalah kelompok orang yang pro dengan khilafah. Lucky Permana ini adalah anak dari Cep Hernawan. Cep Hernawan ini adalah pimpinan ISIS wilayah Indonesia gitu. Sehingga ya kalau anaknya kayak bapaknya ya sudah sesuai gitu. Dan Garis ini juga dibuat untuk menegakkan jihad dan tegaknya khilafah di Indonesia atau syariah Islam di Indonesia lebih tepatnya gitu. Jadi Cep Hernawan ini kita kenal sebagai orang yang dulu pernah memberangkatkan 156 WNI ke Suriah untuk berjihad di sana. Jadi ya memang ini kelompok khilafah, orang-orang yang selangkah lagi jadi teroris kayaknya ini gitu ya. Ya karena orang-orang yang kelompok-kelompok khilafah ini memang berbahaya di Indonesia gitu. Dan ketika mereka melakukan sesuatu dan kemudian dibenarkan, ini jadi ngeri sekali wilayah ini gitu, wilayah Cianjur ini gitu ya. Ya kalau saya Kapolri saya akan ganti Kapolresnya. Kalau saya Gubernur Jawa Barat saya akan tegur bupatinya gitu. Ya karena ini nggak sesuai dengan apa yang pernah terjadi di Indonesia. Di wilayah lain nggak ada masalah, cuma Cianjur yang bermasalah gitu. Dan kalau ngelihat background kelompok orangnya gitu ya, yang memang anak dari pimpinan ISIS di Indonesia gitu kan, Cep Hernawan, ya wajar kalau kemudian mereka bertindak yang seperti itu gitu. Bertindak semena-mena seolah-olah mereka itu berkuasa padahal bukan siapa-siapa, yang seolah-olah berkuasa atas orang lain padahal sebetulnya sama saja, sama-sama rakyat biasa gitu. Dan lucunya yang sangat disayangkan Kapolresnya seolah-olah membenarkan. Karena gini, kalau misalkan tujuannya ini agar supaya netral, tidak menonjolkan kelompok tertentu, semuanya bergerak atas dasar kemanusiaan gitu ya. Kalau memang tujuannya itu, maka yang harus melakukan adalah aparat atau pejabat setempat. Bukan ormas-ormas yang pro terhadap khilafah, kelompok radikal, atau bahkan dari keluarga ISIS Indonesia. Ya karena profil ini udah jelas gitu, saya udah dapat laporannya semalam dan saya pikir Kapolresnya juga pasti sudah dapat, dan Kapolres Cianjur juga mengakui bahwa ini memang dari Ormas Garis, Gerakan Reformis Islam, yang semua orang sudah tahu bahwa memang ini anak dari pimpinan ISIS di Indonesia gitu ya. Kenapa ini kemudian malah seperti mendapatkan pembenaran? Saya coba merenungkan agak lama gitu ya. Mungkin tujuan dari Kapolres atau Bupati Cianjur ini untuk supaya situasi terjaga, aman, damai sampai situasi normal dan pulih kembali tanpa ada gesekan gitu.
Mungkin tujuannya itu gitu, supaya ya udahlah, ini apa namanya, tidak ditindaklanjuti kelompok garis ini gitu ya. Cuma dikasih peringatan, nggak dihukum, nggak dikasih sanksi apa-apa gitu ya. Tapi juga kelompok gerejanya juga disalah-salahin gitu. Ya apapun itu tujuannya, kalaupun misalkan tujuannya untuk supaya ini nggak rame gitu ya, nggak terjadi gesekan, tetap saja bagi saya orang-orang yang benar, orang-orang yang tidak bersalah itu tidak pantas untuk disalahkan. Ketika kelompok gereja, kelompok relawan dari gereja ini datang ke wilayah di Cianjur dan coba memberikan bantuan, itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa, mengorbankan energi, tenaga, dana mereka kepada korban-korban gempa di Cianjur. Dan kalau dengan itu mereka kemudian disalah-salahkan, dianggap salah hanya gara-gara ada labelnya gitu ya, ini terus terang memalukan sekali. Dan saya nggak tahu gitu ya, kalau misalkan kalian mau nilai sendiri silahkan gitu, tapi bagi saya salah, apa yang dilakukan oleh Kapolres ini salah, Bupati Cianjur juga salah dengan menyalahkan kelompok gereja yang di tendanya ada namanya gitu ya. Itu bagi saya adalah sebuah kesalahan yang nggak bisa ditolerir gitu, nggak bisa kita negosiasi lagi, dan itu jelas adalah aksi intoleran. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.